Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Aisyah Iha dengan NIM P0713102029. Kami dari kelas 1A. Di sini saya berperan sebagai komentator dan saya juga adalah ketua dari kelompok 3 untuk mata kuliah MPASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Somole dengan NIM P0710200013. Kami dari kelas 1A. Di sini saya berperan sebagai konselor. Saya sebagai anggota kelompok 3 mata kuliah MPASI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Malen dengan NIM P071310200010. Kami dari kelas 1A. Di sini saya berperan sebagai ibu. Saya sebagai anggota kelompok 3 dari mata kuliah MPASI. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuan Cik Muhammad Abu Bakar. Di sini saya berperan sebagai editor. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu masuk. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Begini Bu, kami dari pihak puskesmas ingin mengambil data-data bayi Bu. Iya. Ya. Bayi Ibu usia berapa? Bayi saya 6 sampai 12 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kondisinya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Lalu biasa bayi Ibu menyusui susu ASI apa susu tambahan? Alhamdulillah selama ini bayi saya menyusui susu ASI. Oh iya, alhamdulillah Ibu. Lalu makannya gimana? Alhamdulillah baik apa? Makanannya alhamdulillah Ya, baik. baik. Lalu bayi Ibu biasa makan siangnya jam 2 kali sehari. Ya. Kalau biasa pagi makannya? Kalau biasa pagi itu makan bubur. Oh iya, Ibu. Iya. Lalu bayi Ibu di akhir-akhir ini apakah ada yang demam, sakit? Tidak. Oh tidak, ya. Lalu kalau pola makan malam, alhamdulillah lancar. Iya, lancar. Ya. Lancar Ibu. Ya. Kalau malam bayinya biasa nangis? Tidak sama sekali nangisnya. Ya, makasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Iya Ibu. Nanti kalau bayinya nangis atau demam, nanti Ibu bisa ke puskesmas ya. Iya, iya. Supaya kita bisa tangani bayi Ibu. Iya, Ibu. Ya. Makasih Ibu. Ya, makasih. Iya. Bisa ya Bu? Iya, Ibu. Sudah kasih mati. Oke, pertama-tama di sini saya akan memberikan komentar. Saat saya sudah menonton videonya, kurang lebih ada 7 poin komentar yang akan saya berikan. Pertama-tama yaitu pada pengkajian data, konselor tidak menanyakan sesuai lembar penilaian yang sudah diberikan. Karena menurut pendapat saya, kalau ditanyakan sesuai lembar penilaian pemberian makan bayi dan anak, yang pertama-tama pengkajian datanya tuh dari nama ibu, umurnya, nama anak, dan yang lain-lain sebagainya sesuai dengan lembar penilaian tersebut, itu lebih tertata dengan rapi dan terstruktur. Jadi misalnya kalau udah tahu umur ibu dalam kisaran lebih muda, maka pada saat tabel menyusuinya itu IMD bisa dicetak.
Dan selain itu, pada poin kedua, umur anak seharusnya tidak boleh dijawab 6-12 bulan oleh si ibu. Jadi saat ditanyakan umur anak berapa, itu tuh harusnya sang ibu atau yang berperan sebagai ibu Habibah Rumalayan itu tuh tidak boleh menjawabnya 6-12 bulan, harus tepat. Misalnya sang anak tuh umur 11 bulan, berarti harus 11 bulan. Tidak perlu menambahkan 11 bulan 2 minggu. Lalu untuk poin ketiga, jika ditonton videonya dengan seksama, di sini kita dapat melihat bahwa konselor sering memotong pembicaraan ibu. Pada ada beberapa menit atau beberapa kejadian itu, jika dilihat dengan seksama, sang konselor memotong pembicaraan ibu. Padahal sang ibu ingin berbicara dengan lebih lanjut, cuman konselor sudah memotongnya. Selain itu, yang poin keempat, sang ibu kurang responsif. Maksudnya sang ibu kurang responsif itu mungkin karena pembawaan dari sang konselor juga. Jadi ibunya saat ditanyakan hanya fokus pada menjawab pertanyaannya aja, seperti kondisi kesehatan anak sehat-sehat, makannya lancar-lancar, begitu aja. Jadi kurang responsif. Setelah itu, pada poin kelima, konselor menanyakan 2 kali pertanyaan berulang, yaitu sang anak sehat yang pertama, dan yang kedua, dan apakah anak ibu sedang demam atau sakit. Padahal pada awal pertemuan sang konselor sudah menanyakan hal tersebut kepada sang ibu, apakah sang anak sehat. Lalu ibu sudah menjawab alhamdulillah sehat. Tetapi di sini pada akhir-akhir pertemuan juga malah konselor menanyakannya mengulang kembali. Kemudian saran yang keenam, kemudian yaitu pada poin keenam. Poin keenam yaitu sarannya itu karena terlalu sedikit sarannya itu seperti hanya mengatakan bahwa jika sang bayi sedang sakit begitu atau kurang sehat boleh dibawakan ke puskesmas. Memang sebaiknya begitu. Memang saran itu sudah bagus, cuman akan tetapi saran tersebut masih kurang. Sebaiknya itu harus sesuai dengan lembar pengkajiannya agar lebih tertata dengan baik. Misalnya pada lembar pengkajian itu kan terbagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama yaitu bertanya dan lihat, itu bertanya mengenai dan mengisi pengkajian untuk tabelnya. Setelah itu langkah kedua berpikir dan analisa. Itu tuh apa kekurangan dan kelebihan yang sudah dilakukan oleh ibu. Untuk kelebihannya harus diberikan pujian. Setelah itu memberikan 1 atau 2 saran untuk 1-2 saran dari kesalahan yang sudah ibu lakukan. Akan tetapi memberikan sarannya sesuai dengan tata cara dan keterampilan konseling yang sudah kita pelajari. Setelah itu pada poin ke-7. Poin ke-7 menurut pendapat saya mungkin ini ada kekurangan untuk video maupun tata cara pertanyaan dan yang lain sebagainya, itu karena naskah dramanya ada yang kekurangan. Mungkin sang ibu saat menyusun naskah drama, memang saya sebagai ketua juga sudah memberikan pendapatnya bahwa sebaiknya sang konselor dan sang ibu itu harus berkonsultasi, harus berdiskusi dengan lebih baik, karena di dalam naskah drama itu ada mencantumkan beberapa pertanyaan atau mencantumkan pertanyaan sesuai dengan lembar penilaiannya. Untuk itu konselor harus memberikan saran juga. Untuk yang berperan sebagai konselor ini harus memberikan saran juga kepada sang ibu. Akan tetapi mungkin pada saat itu mereka kurang tepat lah, sehingga naskah drama yang jadi kurang bagus juga, dan akhirnya hasil video dan prakteknya juga kurang bagus. Akan tetapi kurang dan lebihnya untuk acting mereka saya rasa itu cukup sangat bagus.
terutama untuk ibu. Dia berperan seakan-akan dia adalah seseorang yang diwawancarai dengan nyaman, meskipun saya rasa juga kurang terlalu nyaman karena dia tidak menceritakan secara detail begitu, secara lebih gamblang, secara lebih responsif begitu, dia kurang. Untuk itu saran saya yang paling terutama itu sebaiknya ditanyakan tuh sesuai dengan lembar penilaian pemberian makan bayi dan anak yang sudah ibu berikan, yang ibu Mihran berikan kepada kita, agar semuanya dapat tertata, dari pengisian nama anak dan nama ibu, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan untuk pengisian tabelnya itu harus sesuai tertata, sebaiknya sih begitu. Mereka juga pada saat video praktik kemarin itu mereka tidak menanyakan mengenai KMS, harusnya sih sebaiknya ditanyakan mengenai KMS. Ya sekali lagi itu mungkin karena kekurangannya mengenai naskah dramanya. Jadi ya di sini juga untuk langkah kedua berpikir dan analisa juga konselornya tidak merangkum analisanya, dia tidak memberikan analisanya, hanya dia memberikan pujian dan dia hanya memberikan saran bahwa untuk saat sang bayi atau anak ini sakit dia harus ke puskesmas. Akan tetapi menurut saya lebih tepatnya jika menggunakan sesuai urutan lembar penilaian pemberian makan bayi dan anak ini. Mungkin itu saja komentar saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.